Ya, 46 hari jelang pemilihan umum, distribusi surat suara masih menjadi sorotan. Selain pengiriman prematur untuk pemilih di Taipei, juga banyak surat suara yang rusak. Dan ini menjadi tantangan agar tidak terjadi kecurangan pada pemilu 2024. Dan untuk mengulasnya, kami sudah bersama juru bicara TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono. Dan kami juga sudah mengundang sebenarnya juru bicara Timnas Anies, Mohaimin Bang Mardhani Ali, namun masih belum bergabung untuk saat ini. Saya sapa dulu, ada Bang Imam, Bang Juri. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Bang Juri. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya mungkin ke Bang Juri terlebih dahulu sebelum ke Bang Imam. Bang Juri, ini kita bicara integritas KPU ya dan Bawaslu, karena 2 hari ini kita dibombardir dengan berita bagaimana surat suara di Taipei sudah dicoblos, dan juga tadi hari ini ada banyak surat suara yang rusak. Bagaimana TKN melihat kinerja KPU dan Bawaslu untuk saat ini? Iya, pertama memang kita harus memastikan ya KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu bukan saja harus kuat di dalam menjaga integritasnya, tetapi juga mereka harus profesional. Mereka harus memahami pekerjaan dan memastikan seluruh pekerjaannya itu tidak tercederai. Karena kalau pekerjaan atau tugas atau pelaksanaan pemilu itu secara teknis tercederai, maka bukan hanya persoalan teknis saja yang terganggu, tetapi ya seperti sekarang ini kita menyaksikan banyak orang kemudian curiga terhadap proses yang berlangsung. Baik. Padahal belum tentu di dalam proses yang katakanlah bermasalah itu ada motif atau ada kesengajaan untuk melakukan kecurangan. Maka KPU nggak boleh salah ini, Bawaslu nggak boleh salah ini. Ya, gitu. Oke. Saya ke Bang Imam. Bang Imam, sama pertanyaan. Ketika publik bertanya dengan 2 kejadian dalam beberapa hari ini, baik itu di Taiwan dan yang baru-baru ini di daerah, bagaimana kita bicara integritas dari KPU dan Bawaslu? Anggarannya tidak kecil loh, Bang Imam. Ya, semua manusia boleh salah, tapi untuk pemilu saya rasa tidak ada celah harusnya salah. Ini yang memang kita khawatirkan, dan dari hari ke hari kami semakin serius menatap fase demi fase. Dan rasanya tidak hanya tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ya, akademisi, kemudian teman-teman aktivis di pemantau pemilu, cukup banyak yang semakin resah karena kami tentu khawatir legitimasi dari hasil pemilu nanti akan dipertanyakan di saat kualitas dari penyelenggaraannya sendiri misalnya tidak optimal. Kualitas dari penyelenggaraannya sendiri tidak akuntabel begitu ya. Dan kami berharap memang sesegera mungkin hal-hal seperti ini diklarifikasi oleh KPU, Bawaslu, dan ini tidak boleh terulang begitu. Karena sekali lagi ya, ini menentukan perjalanan arah bangsa. Kita sama-sama tidak ingin suasana pemilu ini semakin tidak nyaman, yang akhirnya berujung pada berkurangnya legitimasi terhadap siapapun yang menang. Tapi Bang Imam, kalau kita bicara kesalahan yang terjadi ini, Anda percaya bahwa ini adalah mungkin human error atau ada tendensi kecurangan yang mengarah untuk memenangkan pasangan tertentu, kalau dari Bang Imam sendiri? Kami tentu tidak dalam posisi berprasangka. Kami berprasangka baik bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga negara yang independen, netral, dan profesional. Tetapi ini harus dibuktikan dari detik ke detik, dari fase ke fase oleh KPU dan Bawaslu. Karena amanah ini ada di tangan mereka, di pundak mereka, dan mereka yang harus buktikan. Jangan yang seperti publik lihat begitu ya, merasa ada masalah cenderung diam. Ada masalah lambat begitu. Ini yang dikhawatirkan gitu. Di saat responnya tidak cepat, tentu keresahannya akan makin tinggi, distrustnya, miskomunikasinya akan semakin kompleks. Dan prasangka juga semakin liar ya, Bang Imam, kalau tadi tidak ada tindakan. Saya kembali ke Bang Juri, bahwa ketika kita bicara mengenai kesalahan, Bawaslu kerap kali ada kesalahan lalu diam, tapi ketika viral baru mengambil tindakan. Dan bicara mengenai surat suara di Taipei, Bang Juri, bahwa ada silang pendapat. KPU bilang ini harusnya didiskualifikasi, tapi Bawaslu sudah tidak apa-apa, bisa dilanjutkan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang Juri? Begini ya, pertama dari pemilu ke pemilu atau dalam sejarah pemilu kita, ya pasti ada error.
di banyak titik atau di beberapa titik. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah apakah KPU sudah melakukan penjelasan secara detail mengenai seluruh proses dan prosedur pemilu, terutama pemungutan dan penghitungan suara. KPU jangan merasa bahwa setelah peraturan dan petunjuk pelaksanaan teknis dibuat kemudian orang sudah merasa membaca dan mengerti. Menurut saya ini keterbukaan dan penjelasan detail kepada peserta pemilu, terutama kepada partai politik, kepada pasangan calon, mengenai proses yang berlangsung dan dijalankan oleh KPU itu harus dijelaskan. Termasuk adalah bagaimana KPU juga menjelaskan atau membahas bersama dengan seluruh pasangan calon atau partai politik untuk memitigasi banyak atau berbagai potensi yang kemungkinan terjadi, berbagai potensi masalah yang kemungkinan terjadi, dan yang penting juga adalah bagaimana KPU menyiapkan mitigasi resikonya, menyiapkan model penyelesaiannya, dan dari seluruh prosesnya itu harus terbuka supaya kata Mas Imam tadi, saya juga setuju bahwa legitimasi pemilu itu taruhan kita gitu. Jadi seluruh prosesnya harus terbuka, semuanya harus paham, dan kalau ada masalah segera diselesaikan dengan cara-cara yang tentu saja kuat secara hukum. Saya setuju juga bahwa kita tidak boleh begitu saja mentoleransi berbagai masalah dalam setiap tahap pemilu, karena tidak boleh sebetulnya kesalahan kemudian dibiarkan begitu saja, karena itu jelas mengganggu legitimasi pemilu. Dalam pemilu, Mas, pengalaman saya puluhan tahun mengelola pemilu, apa yang disebut dengan teknis pelaksanaan pemilu itu adalah juga substansi. Jadi tidak boleh kita menyepelekan hal detail, hal-hal teknis di dalam pemilu. Saya setuju itu. Semuanya harus dilakukan secara baik. Ya, kita sepakat bahwa semuanya harus berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan sesuai aturan. Nah, kalau bicara ini, Bang Imam, kita bicara KPU lagi-lagi. Silog ya, kita tahu ada sistem logistik yang selalu dibanggakan, lalu Bawaslu juga dengan banyaknya peraturan. Kalau terkait surat suara yang di Taipei, ini kan cukup krusial, sudah dicoblos ya, bukan hanya dikirim tapi sudah dicoblos. Ini kan permasalahan yang harusnya ya tidak terlalu jauh terjadi, tapi sudah dicoblos dan sudah terjadi seperti itu. Haruskah ada sanksi untuk ya KPU atau Bawaslu untuk dua lembaga ini, atau harus seperti apa? Karena yang saya rasa sebagai publik, ketika ini terjadi lalu konvers selesai, bukan itu solusinya ketika ada kesalahan. Kalau mungkin pendapat pribadi saya. Kalau dari Mas Imam sendiri, seperti apa harusnya KPU dan Bawaslu menyikapi sesuatu yang sudah terlalu jauh? Sikapnya harus serius atau sangat serius. Harus ada punishment nggak, Bang Imam? Tentu, tentu, karena ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kepemiluan kita. Sudah begitu banyak energi, kemudian baik material, kemudian dan yang lainnya yang sudah kita taruh di pemilu 2024 ini, dan yang lebih mahal adalah pertaruhan kita terhadap masa depan bangsa ya. Dan kalau KPU dan Bawaslu terus begini, saya rasa kita sangat mengkhawatirkan kondisi ke depan. Jadi memang saya sepakat sama Juno bahwa harus tegas, dan kalau memang sesuai dengan kondisi di lapangan demikian hasil penelusurannya, ya memang harus ditindak dengan tegas dan harus segera. Baik, dan harusnya bisa ditindak dan diteliti ya, ditelaah lebih lanjut oknum atau siapapun yang tadi yang mengirimkan surat yang ya membuat ini terjadi dan dicoblos tadi di Taipei. Nah, kembali ke Bang Juri. Bang Juri, bahwa hal ini sudah terjadi. Tentunya ya ini pelajaran yang sangat berharga untuk KPU dan Bawaslu. Bagaimana ke depannya agar dua lembaga ini bersinergi, ya, paham sekali bertanggung jawab mereka, dan agar hal-hal seperti ini yang bukan kecil ya, hal besar harus dihindari, dan publik juga punya trust loh, karena kita ingin siapapun yang menang ya memang dengan fair play, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Bang Juri. Saya mengusulkan dua hal ya. Baik. Pertama, saya setuju bahwa ada proses administrasi yang harus dilakukan oleh KPU terhadap jajarannya, terhadap penyelenggara di bawah. Kalau jajarannya melakukan katakanlah kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka harus ada proses administrasi, disanksi misalnya diganti, atau seperti apa. Dan jangan lupa juga kalau mengganti orang, maka orang baru itu juga harus dipastikan memahami pekerjaannya secara baik.
Nah, yang kedua adalah ini kan sudah kadung timbul kecurigaan bahwa setelah KPU menyatakan surat suara yang terkirim lebih dahulu atau prematur itu dinyatakan rusak atau dinyatakan tidak terpakai, maka tidak boleh hanya tidak boleh hanya berupa statement atau pernyataan bahwa itu rusak. Harus juga ada proses literasi yang menyatakan bahwa surat suara itu rusak. Barangnya ada di mana, dihitung, kemudian dimusnahkan atau dibuatkan mekanisme bahwa betul-betul barangnya itu ada dan ditarik kembali. Jangan hanya rusak, tetapi barangnya nggak ada yang rusak di mana. Gitu. Supaya ini juga tidak menimbulkan sangka. Nah, kemudian surat suara baru juga harus dipastikan surat suara yang dikirim baru itu adalah surat suara yang betul-betul akan dipakai dan surat suara yang lama sudah ditarik dan sudah tidak berfungsi. Nanti di ujungnya adalah kita akan menghitung berapa pemilih di luar negeri, berapa surat suara yang sudah terkirim, terpakai, tidak terpakai, dan itu nanti supaya kita bisa cek supaya tidak ada keanehan di dalam angka-angka yang ada gitu. Yang ketiga, tambahan tadi disinggung, saya sih menyarankan ya KPU dan Bawaslu itu dalam hal-hal yang krusial seperti ini sebaiknya tidak berdebat di publik, tetapi mencari jalan bagaimana mereka satu suara untuk memastikan prosesnya benar. Gitu. Baik, ya karena kita ingin tadi, kalaupun ada keterangan atau seperti apa harus di-reveal, diungkap ke publik juga ya, Bang Juri, agar lebih detail. Tadi publik pun ya bisa memahami apa yang terjadi, bukan hanya sekedar saling lempar argumen seperti itu ya, Bang Juri ya. Ya. Oke, saya ke Bang Imam ya, Bang Imam. Masih tersambung? Ya. Bang, kalau kita lihat bagaimana hal ini terjadi, plus juga kecurigaan yang banyak terjadi. Kalau kita bicara Taipei, ini luar biasa. Taiwan itu 200.000 ya, setelah Malaysia ya, jumlah pemilih di luar negeri yang tinggi seperti itu. Banyak kecurigaan publik ketika lumbung-lumbung suara yang tinggi ini terjadi kesalahan dan akhirnya mengarah ke A, B, atau ke C seperti itu. Bagaimana Anda melihat bahwa apakah yang terjadi saat ini memang murni kelalaian atau memang seperti kita sepakat di awal Bang Imam bahwa harusnya ada investigasi lebih lanjut? Kalau ini memang kesalahan, ya apakah memang satu item atau paralel? Bagaimana tanggapan Anda, Bang Imam? Secara sederhana, saya rasa nalar publik dan nurani publik cukup cerdas untuk melihat bahwa ini bukan ketidaksengajaan. Baik. Karena apa yang terjadi rasanya kalau per hari ini kita melihat media dan yang paling sederhana ya melihat reaksi publik begitu ya membaca hal ini, bahkan tadi Bang Jono ya, saya rasa kita harusnya sangat prihatin dan lebih dari itu ini rasanya peringatan yang sangat keras ya untuk KPU dan Bawaslu gitu. Kalau di tengah pertandingan seperti ini kita semakin sering dipertontonkan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai fair play, saya rasa ini akan sangat berbahaya. Sekali lagi ini sangat berbahaya. Saya sangat mohon KPU dan Bawaslu segera bekerja, segera tunjukkan netralitas dan independensi dan tidak lupa profesionalitas, karena sekali lagi kualitas pemilu ini harus dipertahankan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dan jangan menganggap remeh hal-hal yang sifatnya detil, hal-hal yang sifatnya mendasar begitu, dan jangan sampai akhirnya kita selalu flashback ini kontestasi ini sudah diawali dengan suasana yang dianggap sebagian publik tidak fair begitu. Jadi saya rasa ini hal yang sangat penting dan untuk diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu. Ya, dan saya paham sekali bagaimana teman-teman dari baik itu TKN, TPN maupun tim Anies melihat ini. Saya ke Bang Juri bahwa ketika ada masalah seperti ini kerap ya opini publik atau opini beberapa pihak tertuju pada paslon tertentu seperti itu, dan tak jarang kadang ke TKN juga. Apakah sebenarnya TKN juga merasa dirugikan dengan hal-hal seperti ini yang ya akhirnya bisa merubah persepsi publik atau persepsi pemilih seperti itu ketika ini dikaitkan dengan hal-hal yang belum tentu benar kan, Bang Juri? Iya, saya atau kami dari TKN sama dengan tim yang lain. Bahwa kita tidak ingin proses pemilu itu ada sesuatu yang di luar
kewajaran ya. Jadi kita berkompetisi secara fair saja, bersaing secara adil. Penyelenggara pemilu juga bekerja profesional saja tanpa harus memihak. Itu biarlah rakyat yang memilihkan pada akhirnya. Yang kedua, saya juga sebetulnya pengalaman saya mengelola pemilu, menyelenggara pemilu, sebenarnya kita juga diuntungkan dengan suara publik. Jadi kritisisme publik kepada penyelenggara pemilu atau proses pemilu pada umumnya itu bagus saja gitu loh. Memang riuh ya, tetapi itulah suara-suara yang bisa menjaga keseimbangan, yang bisa mengingatkan siapa saja untuk tidak melakukan pelanggaran gitu. Jadi kita harus bersyukur juga masih banyak suara publik untuk mengkritisi seluruh proses ini, termasuk kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Jadi biasa saja gitu, dan itu menjadi pentinglah suara-suara itu. Baik, terakhir ke Bang Imam. Bang Imam, singkat saja closing statement tambahan. Ya, kami berharap KPU dan Bawaslu tolong jangan main-main begitu, tolong serius, nasib bangsa sedang dipertaruhkan. Kami harapkan bisa mengambil peran lebih banyak, ingat soal netralitas dan independensi. Baik, ya, jangan sampai kita semua sepakat ya, baik TKN dan juga TPN dan juga tim Amin, saya percaya sedikit bahwa... boleh ya, sedikit. Ya, silakan. 10 sedikit aja. Jadi semua kandidat atau semua tim itu sama kepentingannya ya, tetapi kemudian dalam banyak kesempatan atau banyak kasus, memang tim paslon 2 sering di-mention sebagai pihak yang dikritik dalam proses kalau ada masalah. Jadi ini juga kami mau sampaikan bahwa kepentingannya sama, seluruh pasangan calon sama. Pemilu itu harus bersih, jujur dan adil. Ya, semangat itu yang harus kita pelihara ya bersama-sama dari 3 paslon ini, dan jangan sampai wasit jadi ikut pemain ya, nggak boleh. Baik, terima kasih Bang Imam, Bang Juri, sehat-sehat untuk teman-teman di TKN dan TPN. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.